with Mistas at Education Zone Indonesia YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Kita langsung ke unsur bahasanya, Elongate features. Nah, apa saja unsur bahasa yang kita gunakan saat kita menulis atau menyampaikan text hartatory exposition? The first, we use simple present. Why we use simple present? Because we talk about general truth or opinions. Kita gunakan simple present karena hartatory text ini adalah sebuah teks yang berasal atau based on the fact. Dia berdasarkan fakta, kebenaran. Ini bukan khayalan ataupun imajinasi kita. Jadi kita tulisnya itu based on our observation, based on the research. Walaupun risetnya itu riset kecil-kecilan, tapi dia benar-benar berdasarkan fakta atau hasil pengamatan kita berdasarkan fenomena yang lagi berkembang di dalam masyarakat ataupun di dalam lingkungan kita. Makanya tenses yang kita gunakan itu harus tensesnya simple present. Contoh simple present, people need clean water. Nah, ciri khas simple present masih ingat ya, bahwa simple present itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan kalau kita menggunakan to be-nya itu harus is atau or. Di samping simple present, unsur bahasa yang kedua adalah menggunakan modal verbs. Ada beberapa modal yang perlu kalian ketahui. Ada will, would, can, could, shall, should, might. Ada juga might, must, have to, dan juga has to. Tapi untuk hartatory exposition ini, kita menggunakan modal should, must, atau have to. Nah, kapan kita gunakan should? Kalau masalah yang dihadapi itu atau masalah yang kita kemukakan itu tidak terlalu mendesak, kita cukup menggunakan kata should. Ya, misalnya masalah handphone tadi, kita cukup menyarankan saja, sebaiknya handphone itu tidak dibawa ke sekolah, karena tadi kita pilih isunya misalnya tentang handphone. Tapi kalau situasinya itu sangat mendesak, harus segera ditangani. Contohnya saja misalnya kita lihat di sekitar kita banyak sekali sampah-sampah plastik. Dan kita menganggap hal ini adalah hal yang sangat mendesak karena akan segera mencemari lingkungan, parah sekali mencemari lingkungan. Jadi kita menganggap ini hal yang sangat penting, hal yang sangat mendesak untuk segera ditangani, maka kita gunakan must. Unsur bahasa yang berikutnya adalah connective or linking word, kata sambung ya. Dan ini biasanya kita gunakan ketika kita memaparkan argumen kita, ketika kita menyampaikan alasan kita. Nah, untuk alasan yang pertama, untuk argumen pertama, kita bisa gunakan kata firstly. Lalu kita elaborasi, kita paparkan apa alasan-alasan kita, juga diikuti dengan bukti atau evidence, dengan example of case-nya, dengan contoh-contoh kasus. Lalu kita beranjak ke alasan yang kedua. Di paragraf berikutnya, atau di alasan yang kedua, kita memulai dengan kata secondly. Berikutnya kita gunakan kata secondly. Dan kalau yang terakhir, kita bisa gunakan kata finally. Namun tidak selalu kita harus pakai kata firstly, secondly, thirdly, finally. Kita juga bisa gunakan kata further, kita bisa gunakan kata moreover, kita bisa gunakan kata beside. Dan yang terakhir kita akan tutup argumen kita dengan finally. Nah, yang berikutnya, unsur bahasa berikutnya saat menulis exposition, especially hartatory exposition text ini, kita juga menggunakan emotive and persuasive language. Maksudnya, yang dimaksud dengan emotive or persuasive language ini adalah bahasa yang persuasi, bahasa yang emotif, itu melibatkan perasaan. Bagaimana caranya kita bisa menyentuh perasaan si pembaca. Bagaimana caranya agar nantinya pembaca atau pendengar terhanyut, tersentuh, terhipnotis dengan kata-kata kita, sehingga dia, si pendengar atau juga si pembaca, akan yakin dan sepakat dengan kita untuk setuju dengan hal yang kita sampaikan. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. It is our responsibility to protect the earth. Nah, kata emotifnya di sini adalah responsibility. Ini adalah tanggung jawab kita untuk menyelamatkan bumi. Ketika ada kalimat tanggung jawab menyelamatkan bumi, ada unsur desakan di sana ya. Ada unsur seperti menyentuh perasaan, meyakinkan orang,
ini kalau saya nggak terlibat, buminya akan hancur. Jadi orang akan tersentuh untuk ikut serta, untuk setuju dengan kita, sehingga bisa mengambil tindakan untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah abstract noun. Kata benda abstrak. Banyak sekali menggunakan kata benda abstrak. Yang mana kata benda abstrak? Di sini contohnya ada kata freedom, ada kata pollution. Nah, kata benda abstrak ini biasanya dibentuk dari kata sifat dengan menambahkan ness ya di ujungnya. Misalnya happy jadi happiness, sad jadi sadness. Kemudian juga bisa dibentuk dari kata kerja biasanya dengan ditambahkan kata ion. Protect jadi protection, pollute jadi pollution. Nah, kata benda abstrak ini adalah kata benda yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan keberadaannya, bisa kita lihat hasilnya. Jelas ya? Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat dalam example. Nah, kita awali dengan tesis. Bagian pertama adalah tesis, di mana di sini tadi kita sudah bahas bahwa di bagian tesis ini si penulis memperkenalkan topik dan juga state the position, menempatkan posisi dia, apakah dia di positif atau negatif. Apakah dia lagi menyampaikan dari sudut pandang buruk, baik, positif, atau negatif. Nah, di sini tadi contoh yang kita ambil adalah isunya itu handphone. I personally think that students should not bring handphone to school. Kita lihat di sini topiknya handphone. Dan si penulis lagi menempatkan posisinya di orang yang tidak setuju handphone itu dibawa ke sekolah. Atau dia lagi membahas buruknya atau negatifnya, kerugiannya jika handphone ini dibawa ke sekolah. Agar kalimat kita bisa mengalir menuju argumen, kita buatlah it is based on the following reason. Kita gunakan kalimat it is based on the following reason. Berdasarkan alasan-alasan berikut. Masuklah kita ke argumennya. Nah, di sini Miss kasih contoh argumennya 2 saja ya. Jadi cuma ada 2 argumen. Argumen pertama kita awali dengan kata firstly. Kalian tidak harus selalu menggunakan kata firstly, boleh kata first juga. Boleh firstly, boleh first saja. Firstly, it can be a distraction. Jadi handphone ini bisa mengganggu. Alasan pertama kita katakan kenapa tidak boleh dibawa ke sekolah, karena handphone ini bisa mengganggu. Student might be tempted to play games or check social media instead of paying attention in class. Jadi pelajar-pelajar itu cenderung untuk bermain game atau bahkan ngecek sosial media bukannya perhatian terhadap pelajaran di kelas. Makanya handphone ini buruk sekali jika dibawa ke sekolah. Itu alasan kita yang pertama. Nah, alasan yang kedua, the second argument, certainly it can cause cheating. Jadi dengan adanya handphone ini akan memudahkan siswa untuk menyontek. Phone can be used to look answer during the test. Jadi mereka bisa searching di Google untuk mencari jawabannya. Dan itu bukan jawaban mereka sendiri, sehingga dikatakanlah dengan adanya handphone ini memudahkan siswa untuk menyontek. So, what is unfair? Itu nggak adil kan? Kalau orang yang tidak bawa handphone, mereka nggak searching di Google, atau memang siswa yang memang lebih fokus, dia tidak searching di Google, malah jawabannya bisa salah, padahal dia kerjakan sendiri, sementara orang yang searching di Google, jawabannya benar, sementara itu bukan jawabannya sendiri. Well, the next is recommendation. Yang terakhir adalah recommendation. Bagian recommendation ini untuk bisa kita transisi tadi, Miss juga sudah sampaikan, kita harus gunakan kata transisinya atau kalimat transisi, kalimat pengantarnya. Nah, salah satu contohnya adalah based on the reason above. Berdasarkan alasan-alasan di atas, I strongly recommend that student do not bring handphone to school. Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya rekomendasikan, saya secara tegas merekomendasikan pelajar-pelajar atau siswa tidak membawa handphone ke sekolah. Nah, kita bisa gunakan kata recommend, kita juga bisa gunakan kata should. I strongly believe that students should not bring handphone to school. Nah, di sini kita sudah menggunakan modal should. Modal yang kita gunakan untuk menyampaikan saran. Gimana sekarang? Jelas ya? Nah, untuk contoh detailnya, kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini, sekian dulu ya.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai text hartatory exposition. Dan buat kalian yang masih belum jelas dan masih ingin tahu lebih lanjut, boleh menulis pertanyaannya di kolom komentar. Stay motivated, keep learning, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.